Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok PT Snack Global Food ingin menyampaikan presentasi tentang materi bisnis model Canva atau BMC. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Awal Fituriansyah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilio Ibowo. Nama saya Ahmad Lutfi Muhajir. Perkenalkan, saya Muhammad Sidki Nabhan. Perkenalkan, nama saya Roy Kasilas Putra. Baik, next. Nah, oke, boleh di next lagi. Nah, jadi isi materi kita kali ini ada 3 bab. Apa aja sih babnya? Pertama ada pengertian BMC. Nah, jadi di pengertian BMC ini kita akan mengetahui definisi umum tentang bisnis model Canva atau BMC. Yang kedua, tujuan BMC. Nah, apa sih isi dari tujuan BMC? Tujuan BMC berisi tentang fungsi dan tujuan dibuatnya bisnis model Canvas. Yang ketiga, ada 9 elemen BMC. Nah, jadi di 9 elemen BMC ini kita dapat mengetahui apa saja elemen-elemen penting yang harus ada dalam bisnis model Canvas. Next. Pengertian BMC, mungkin bisa lanjut ke Ajir. BMC, Business Model Canvas, adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Tujuan BMC. Tujuan BMC, bisnis model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Ada 9 elemen BMC. Lanjut. Yang pertama ada key partner. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian alur suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Untuk mengisinya, bisa menggunakan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan. Misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, platform atau jaringan. Selanjutnya ada key research, berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini, para perintis bisnis harus menjelaskan aset yang diperlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi, di mana key research ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah fisik, berbentuk gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Ada intelektual, merek, pengetahuan, spesialis, paten, dan hak cipta. SDM, orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Keuangan, jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Selanjutnya ada cost structure. Di sini, perusahaan harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam blok ini, menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key research, key partnership, dan key activities ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat, dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini, tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Selanjutnya ada customer relation.
Customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga perlu dipahami dengan cara mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Oke, untuk selanjutnya ada channel. Channel adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke konsumen. Pebisnis harus memikirkan channel yang ingin digunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Ada beberapa pertanyaan yang harus bisa terjawab ketika ingin menentukan channel apa yang ingin digunakan, seperti bagaimana produk dan layanan bisnis dikirimkan ke pasar, atau cara perusahaan memberikan produk dan layanan kepada pelanggan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen BNC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Pembisnis harus mencari tahu strategi apa yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan. Selanjutnya ada value proposition. Elemen yang dimaksud adalah keunggulan produk, apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi pebisnis untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis sendiri dengan bisnis yang lain. Customer segment adalah merupakan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Blok ini berisi mengenai berbagai hal mengenai pelanggan Anda. Pada customer segment, pembisnis harus menjawab 3 blok seperti customer job, customer gain, dan customer pain. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.